Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita mulai belajarnya. Kita mulai pada tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteriodophyta. Karena tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu mengalami metagenesis, maka tumbuhan lumut dan tumbuhan paku bisa bereproduksi dengan dua cara. Satu secara vegetatif dengan spora dan dua secara generatif dengan menggunakan gamet. Selanjutnya kita belajar reproduksi pada tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji terjadi reproduksi secara generatif. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Pada tumbuhan berbiji tertutup, terjadi penyerbukan ganda pada bunga, yakni jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang kita sebut sebagai penyerbukan. Ketika terjadi penyerbukan, maka inti generatif 1 ditambah dengan sel telur itu akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi biji. Sedangkan inti generatif 2 ditambah dengan inti kandung tembaga sekunder akan menghasilkan endospermae. Terus, untuk yang kedua kita bahas tentang tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Ya, di mana gymnospermae itu bereproduksi dengan alat reproduksinya yang bernama strobilus. Kemudian gymnospermae berumah dua, artinya setiap individu itu hanya memiliki satu kelamin pada satu pohon. Kemudian hanya terjadi penyerbukan tunggal, di mana sel sperma atau konen ditambah dengan ovum akan menghasilkan zigot, nanti akan berkembang menjadi yang namanya biji. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyerbukan, di mana tadi sudah kita singgung. Sekarang kita akan mempelajari tentang tipe-tipe penyerbukan. Penyerbukan itu ada 4 macam ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga dibantu dengan bantuan angin atau hewan, sehingga serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, di mana penyerbukan tetangga masih pada satu pohon atau pada satu tanaman, tapi lain bunga, misalkan dari bunga yang di atas ke bunga yang di bawahnya. Yang ketiga, penyerbukan silang, di mana penyerbukan terjadi pada tanaman lain tapi satu jenis, misalkan pada tanaman jagung yang ditanam di sawah. Tanaman jagung yang satu akan melakukan penyerbukan dengan tanaman jagung yang lain yang berada di sampingnya. Yang keempat, penyerbukan bastar, di mana penyerbukan bastar terjadi pada lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Sekian penjelasan dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.